Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Joko Sumarsono sebagai Kepala Sekolah SMA Batik Surakarta. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi orang tua siswa yang hadir dalam kajian Jumat pagi ini. Selamat pagi anak-anak semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesejahteraannya dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul meskipun dalam melalui virtual seperti ini. Marilah kita mulai acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah pada kajian Jumat pagi ini yang akan diisi oleh Bapak Dr. Andes Haji Kusnul Hadi. Kepada Bapak Kusnul, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matat nu adama in qata amalu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah SMA Batik 2 Surakarta yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMA Batik 2 yang berbahagia, orang tua siswa kelas 10 dan 11 yang mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anakku kelas 10 11 yang sangat aku cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan. Bahkan Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah ini dalam kondisi sehat walafiat. Bahkan kita sudah menyelesaikan puasa yang 10 hari. Tinggal 2/3. Awal Ramadan yang penuh rahmat sudah kita lewati kemarin sore. Mulai hari ini menginjak maghfirah, ampunan. Dan nanti sepertiga malam yang terakhir, tanggal 21 sampai akhir adalah
pembebasan dari siksaan neraka. Perlu kita ingat, puasa Ramadan, bulan Ramadan, seperti orang lomba lari. Mencapai finish 30 km. Kalau kita tidak menjadi juara, kita akan mendapatkan kerugian yang besar. Maka dari itu, mari kita manfaatkan sisa waktu yang masih 20 hari ini semaksimal mungkin. Jangan sampai puasa kita hilang musnah. Jangan sampai nilai ibadah Al-Qur'annya kita abaikan. Jangan sampai sholat malamnya kita tinggalkan. Karena belum tentu tahun depan kita akan ketemu dengan Ramadan lagi. Hadirin yang berbahagia, menyingkat waktu karena singkatnya waktu, saya pada pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang bekal menghadapi kematian. Karena setiap orang pasti akan mengalami mati, besar, kecil, tua, muda, perempuan, laki-laki. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala manusia akan disempurnakan di hari kiamat. Di dunia ini pahala masih dalam bentuk catatan. Disempurnakan di hari akhir nanti dalam bentuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dia termasuk orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukanlah kehidupan di dunia ini hanya permainan dan tipu daya belaka. Hadirin yang berbahagia, kematian dan kematian. Imam Al-Ghazali bertanya kepada santri-santrinya, "Wahai santriku, siapakah yang paling dekat dengan kalian?" "Ustaz, yang paling dekat aku adalah orang tuaku. Ustaz, yang paling dekat dengan aku adalah anak-anakku. Ustaz, yang paling dekat dengan aku adalah pacarku." Ada yang mengatakan seperti itu. "Benar, wahai muridku," kata Imam Al-Ghazali. "Tapi sesungguhnya yang paling dekat dengan kalian adalah kematian." Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin jamaah saya habis tarawih nyepeda, cari udara segar. Habis tarawih nyepeda ontel keluar. Namun sayangnya ini yang nyepeda orang yang sudah tua. Matanya sudah agak rabun, pendengarannya sudah tidak mendengar. Betapa malangnya ketika ia mengeluarkan sepeda ontelnya, terdengar suara klakson yang berbunyi tidak mendengar, ada penggal oleh kendaraan. Jam 8 selesai mengerjakan tarawih, setengah 9 mendengar berita kematiannya. Begitu cepatnya kematian manusia. Bayangkan jam 8 selesai tarawih, pulang tarawih, sampai di rumah, mengeluarkan sepeda ontel, pengen mencari udara segarnya Ramadan malam hari. Terpental dengan sepeda motor, meninggal seketika. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Benar kau mengatakan dekat dengan orang tuamu. Benar kau mengatakan dekat dengan anak-anakmu. Tapi sebenarnya yang paling dekat dengan kalian adalah kematian." Pertanyaan yang kedua, wahai murid-muridku, siapa yang paling jauh dengan kalian? Yang paling jauh itu langit, yang paling jauh itu matahari, yang paling jauh itu bulan. Benar kau muridku, tetapi yang paling jauh adalah masa lalu yang telah kau lewati. Karena masa lalu tidak akan kembali lagi. Wahai murid-muridku, apa yang paling berat bagi Anda? Yang paling berat itu gunung, yang paling berat itu langit, yang paling berat itu bumi. Benar wahai muridku, tapi yang paling berat sebenarnya adalah membawa dan memikul amanah. Apa yang paling ringan wahai murid-muridku? Kata Imam Al-Ghazali. Oh, yang paling ringan itu udara. Yang paling ringan itu debu. Yang paling ringan itu kapas. Benar wahai muridku. Tapi yang paling ringan adalah sebenarnya adalah meninggalkan sholat. Orang pergi tidak jauh, mau bersenang-senang ke pantai, mau bersenang-senang ke Tawangmangu, mau bersenang-senang ke Gunung Kidul. Mereka lupa dengan alat sholatnya. Tidak memikirkan nanti pulang jam berapa, sholatnya di mana.
Tidak terpikirkan sama sekali. Begitu mudahnya meninggalkan. Wahai muridku, apa yang paling tajam di dunia ini? Kata muridnya, yang paling tajam itu pisau. Yang paling tajam itu pedang. Yang paling tajam itu belati. Benar, wahai muridku. Tapi sebenarnya yang paling tajam adalah lidahmu. Lidah itu sangat tajam. Tajamnya lebih dari pedang. Umairama membuat lagi, lidah itu sangat tajam. Tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam. Jangan ngomong dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati, kematian yang setiap saat akan datang perlu kita persiapkan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Di saat kalian mengurusi keluargamu dan anak-anakmu, jangan sampai engkau melupakan sholat. Kadang-kadang saking sibuknya bekerja, saking sibuknya mengurusi keluarga, saking sibuknya mengurusi anak, mereka melupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, dia termasuk orang-orang yang rugi, kata Allah. Di ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan nafkahkanlah sebagian rizki yang kalian bawa. Min qabli ayati ahadakumul maut. Sebelum kalian kedatangan yang namanya mati. Sebab kalau Anda sudah kedatangan malaikat Israel, ya Rabbi, kata mereka, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, undurlah saat kematianku yang sangat dekat ini, ya Allah. Untuk apa kalian minta mundur? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Mereka minta mundur dari kematian, ternyata apa? Fa'asaddaqa, pengen sedekah, wa akum minas sholihin, dan pengen jadi orang yang soleh. Mengapa minta hidupnya nggak pengen haji atau umroh, atau nggak pengen mengajikan keluarganya? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya pengen sedekah dulu, ya Allah, dan saya pengen menjadi orang yang soleh, ya Allah. Orang yang soleh dan sedekah, ternyata dua amalan ini yang paling menyelamatkan manusia di dalam kubur. Hadirin yang saya hormati, yang menyelamatkan orang di dalam kubur itu ada 4. 1, menjaga sholatnya. 2, banyak membaca Al-Quran. 3, banyak berzikir. Yang keempat, banyak bersedekah. Jaga sholatmu, jaga zikirmu, jaga bacaan Al-Quranmu, dan perbanyaklah kalian bersedekah. Ini 4. Dan di samping Anda mengerjakan 4, tapi juga harus ditinggalkan 4. Yang pengen selamat kubur. Yang pertama, jangan dusta. Yang kedua, jangan khianat. Yang ketiga, jangan mengadu domba. Dan yang keempat, berhati-hatilah kalian di saat kalian kencing. Loh, kok kencing? Karena ternyata air kencing yang dibasuhnya tidak bersih, yang masih najis. Banyak orang-orang yang kencing tidak cebok di pinggir jalan, pepetnya nggak asem, umur 50 tahun. Tukulan asem umur 50 tahun. Berarti wit asem jengus gede. Ternyata yang menjadikan pengaruh siksa kubur pertama tentang air kencing. Ittaqul baula fa innahu awwalu ma yuhasabu bil qabri. Berhati-hatilah kalian dari air kencing, karena dia menjadikan pertanyaan pertama kali dalam kubur tentang air kencing. Di samping sudah sedekah, sudah sholat, sudah membaca Al-Quran dan zikir, 4 yang harus dijaga: jangan dusta, jangan khianat, jangan mengadu domba, dan berhati-hati dari air kencing. Ini 4. Siapa yang mampu mengerjakan 4 dan meninggalkan 4 ini, insya Allah akan selamat dari adab kubur. Apa ada Pak siksa kubur, nyata kuburannya udah menang, penak-penak gitu. Nah, kita belum tahu. Tapi ayat dan hadisnya kan banyak. Wong kita habis sholat sebelum innaka hamidum majid, sebelum salam baca doa tambahan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika
A'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri. Mohon dijauhkan dari siksa neraka jahanam dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnahnya hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari kejahatannya dajjal. Hadirin yang saya hormati, dari 4 yang menyelamatkan manusia di saat kematian, yang paling ditekankan terutama masalah sodakoh, dan sodakoh. Jangan diartikan sodakoh harus mengeluarkan harta Bapak Ibu. Ucapan yang baik itu sodakoh. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sodakotin yatba'uha. Ucapan yang baik dan pemberian maaf adalah lebih baik daripada sodakoh yang diikuti dengan menyakitkan hati. Kalau infak pasti berbentuk materi. Nek sodakoh bisa berbentuk kata-kata yang baik, pemberian maaf, menyingkirkan duri di jalan, memberikan nasihat. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap perbuatan yang baik bisa bernilai sodakoh. Jadi bedanya apa infak dengan sodakoh? Nek infak itu pasti bentuknya materi. Nek sodakoh bisa bahkan senyum aja sodakoh. Tabasumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu kepada saudaramu itu termasuk sodakoh. Kalau nek sodakoh randidit mengkleng-kleng ini, malah nengen lenge kok lenge. Roh kotak lewat lenge. Kotak lewat tuh diplenge itu. Setiap tarweh nek kotak lewat gini. Lah kotake mbok senyum itu. Lah kowe sodakoh senyum. Kalau kotake mlakune serba cepet. Dosa tahu iya Pak, tak melengi kabeh. Saudara mau melengi otak. Siapkan Ramadan ini terus infak setiap malam. Mereka yang mau ngelongi saya mau rupiah ada Pak. Ini setiap malam Pak. Khairul a'mali adwamu wa inqalla. Sebaik-baik amal itu rutin balu hanya sedikit. Tibane kowe tak ropel sampean Pak, sewengi 2000 berarti satu Ramadan sudah itu tak semplongi bisa. Kalah pahalanya dengan 2000 tapi 30 kali. Atau 1000 tapi 30 kali. Jumlah uangnya sama-sama 60.000 Pak. Tapi nilainya lebih baik yang 1000 dan 1000 daripada dicemplung ke pisah. Wis tak ropel soalnya aku lali ya. Khairul a'mali adwamu wa inqalla. Sebaik-baik amal itu rutin balanya sedikit. Hati yang berbahagia. Ternyata mengapa orang yang mati pengennya kembali lagi dan pengen sodakoh tidak? Ternyata sodakoh itu mengandung 10 kebaikan. Sodakoh itu mengandung 10 kebaikan, yang 5 diberikan di dunia, yang 5 diberikan di akhirat nanti. Yang di dunia yang pertama, orang yang sodakoh itu membersihkan harta kekayaan dari campuran barang yang haram. Mungkin rezeki yang kita terima saja campuran barang yang haram akan bersih, dibersihkan Allah. Yang kedua, orang yang sodakoh itu di dunianya membersihkan badan dari dosa, maka ada zakat fitrah. Zakat mal itu membersihkan dari harta yang kita makan, yang kita tulis setiap hari. Nah, zakat fitrah itu ngersi awak sama dosa. Bondo ya bisa campuran dosa, awak ya bisa kecampuran dosa. Maka ada zakat mal, ada zakat fitrah. Yang ketiga, orang yang bersedekah itu menolak balak, menolak bencana. Sedekah itu dafi'ul balak. Sedekah itu bisa menolak bencana. Bahkan sedekah itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalau kita mungkin sering sakit-sakitan, tengok sering sedekah atau tidak. Apa kata Nabi? Dawu marzokum bis sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dawu marzokum bis sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Maka yang pertama tadi membersihkan rizki dari yang haram, yang kedua membersihkan badan dari kotoran dosa, yang ketiga sedekah menjauhkan dari bencana dirinya dan menyehatkan badan manusia. Bapak Ibu nek pengen awake sehat, rajin sedekah. Bahkan nek pengen dadi wong sugih, cukup sregep sedekah. Yang keempat, hikmah sedekah di dunia yang keempat,
itu menyenangkan hati fuqara wal masakin. Gawe senengi wong fakir dan miskin. Sebaik-baik amal manusia adalah menyenangkan hati fakir dan miskin. Menyenangkan hati fakir dan miskin. Sedekah. Alhamdulillah di SMA Bani 2 saat ini, panitia Ramadan SMA Bani 2 menerima bantuan donasi untuk disalurkan pada yang membutuhkan. Nanti puncaknya tanggal 2 Mei hari ulang tahun Bani 2 akan mengadakan bantuan donasi, monggo sak mampune 1.000, 200.000, yang berasa bagot. Akan ditunggu sampai 30 April. Monggo yang mau Bapak Ibu guru ikut menyembuhkan semuanya. Jangan khawatir menjadi miskin karena sedekah. Justru sedekah itu menjadikan orang kaya. Saya punya tetangga yang bangkrut, Bapak Ibu. Modalnya habis, saking kemropok malah hutang mobil sisan serahke di masjid. Mobilnya serahke ke masjid untuk kepentingan umum. Ya Allah. Secara tiba-tiba Allah mengantar rezeki kepadanya. Dapat pesanan alat peraga TK itu 2 miliar, Bapak. Sedekah sekali langsung mobil baru. 2 miliar ia mendapatkan tawaran luar biasa, Bapak. Kalau Yusuf nih jangan sering ngerungok pengajian Yusuf Mansur. Resep kaya itu sedekah. Resep kaya itu sedekah. Di panganan turah yang ditanggane, botok turah yang tanggane. Ling sahur turah kayak tanggane. Kolak di pangan wong 10, harus di pangan wong 15 bisa, Pak. Kolak jatah yang ngger wong 10 dadi 15 bisa. Gitu, Pak. Jangan masak nasi itu biasa masak. Sedekah dan sedekah. Hikmah sedekah di dunia yang kelima, menjadikan berkah dalam harta dan luas rezekinya. Jadi wong sugih, Pak. Wong rajin sedekah jadi orang yang kaya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Surat Saba 39. Surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kau nafkahkan di jalan Allah, Allah akan memberikan ganti yang berlipat ganda. Berlipat ganda. Minimal 70, bahkan 700 dalam surat Al-Baqarah. Dan dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 273, wa ma tunfiqu min khairin ya'lamuhu Allah. Apapun yang kau nafkahkan di jalan Allah, Allah Maha tahu. Jangan khawatir. Wah, aku sudah kongkoyong udah ditulis harus Gusti Allah, udah kayak lari. Tidak perlu. Ainaullah bi alim, Allah tetap tahu. Itulah 5 balasan yang langsung di dunia. Orang yang sedekah itu dibalas langsung di dunia 5 macam. 1, bersih rezeki dari barang haram. 2, bersih badan dari dosa. Yang ketiga, menolak balak dan bencana dan menyembuhkan penyakit. Yang keempat, menyenangkan hati fakir miskin. Yang kelima, menjadikan rezeki itu berkah dan manfaat. Menjadikan rezeki itu berkah dan bermanfaat. Sedangkan hikmah sedekah di hari akhir yang 5, tadi baru di dunia. 5 hikmah sedekah di hari akhir. Yang pertama, sedekah menjadikan naungan baginya. Menjadikan naungan, benteng pertolongan, menyelamatkan dari siksa. Yang kedua, orang yang sedekah akan meringankan hisab. Karena amal manusia tidak akan dihitung ulang. Maka ada doa, Allahumma hasibni hisabaya siro, ya Allah. Perhitungkan amalku dan perhitungan yang cepat, ya Allah. Hitungan amalku akan dihitung yang cepat, ya Allah. Karena harta banyak disedekahkan, maka perhitungan dipercepat oleh Allah. Bayangkan mana duit itu oke, sing korupsi, sing nyolong, sing ngerampok. Kadang wis bandane oke, mikir tutuk sing 11 senti. Kolu, watu, besi ya kolu, semen kolu, duitnya rakyat kolu. Naudzubillah. Duitnya sapa-sapa dimbat sak penake dhewe. Bahaya sekali Bapak Ibu. Rezeki yang halal pun masih dipertanggungjawabkan, apalagi rezeki yang haram. Duitmu lek mbok nggo tuku mobil iki tok apa ngendi mbok nggo apa mobilmu? Nggo pengajian apa ora? Blas ora tau pengajian. Nggo yang piknik terus yang Tawang Mangu, yang Gunung Kidul, yang Mondi yo. Ngeterke pengajian, nggo golek ilmu sak omah, nggo nulung tanggane. Nggo nulung tanggane.
Maka dari itu ingat ini. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah itu akan memperberat timbangan. Wa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ternyata karena rajin bersedekah timbangan amal baiknya jeblek lebih berat. Besok amal manusia akan ditimbang oleh Allah. Baik yang oke sing amal baiknya apa baik dosanya. Kalau dia banyak kebaikannya, fi isati roja, dia dalam kehidupan yang diridhoi. Tapi barang siapa yang berat timbangan amal buruknya, fa ummuhawiyah, manggane neraka. Yang keempat, orang yang bersedekah di hari akhir akan dimudahkan di saat melewati siratal mustaqim. Guru kita dulu ngomong siratal mustaqim itu ya. Pernah guru kita bercerita, "Lha siratal mustaqim itu kan gedene rambut pinoro dadi pitu, randepe ngungkuli silat tajam." Ning wong sing orang yang beriman, hikmah sedekah zakat kita, dia maklek seperti kilat yang menyambar, kalbarkil khotif. Sikile orang ngindak siratal mustaqim tapi seperti terbang. Kalbarkil khotif seperti kilat yang menyambar. Melewati siratal mustaqim. Dan yang kelima, dengan sedekah bertambah derajat yang tinggi di Allah di dalam surganya. Inilah kehebatannya sedekah. Maka banyak orang-orang yang ketika mati pingin jaluk baline, pingin sedekah, aku minas salim, pingin banyak sedekah dan menjadi orang yang soleh. Ini alasannya. Mengapa orang mati pengen orang pengen sholat sing akeh, orang pengen tahajud sing akeh, orang pengen yang mekasih, orang pengen yang bina, pengen dari sedekah. Itulah hikmah 5 di akhirat dan 5 di dunia. Nek panjenengan pengen monggo. Jadi jadilah orang yang senangi banyak orang dan senangi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita akan berkah. Apalagi ini Ramadan. Jangan lupa zakat mal dan zakat fitrah ini Ramadan. Posone panjenengan ora ditampa besar ora bayar zakat. Saumul abdi mu'allakun baina sama wal ab hatta tu'tiya zakatul fitri. Puasanya hambaku masih gantung antara langit dan bumi sadurunge dibayari zakat. Sing do dilalekke zakat mal. Zakat fitrah 2,5 kilo enteng, nih zakat mal wah nang di pabrik jarum kudus, gudang garam, sing di proyek-proyek besar. Zakatnya berapa? Terbanyak bayar zakat. Wah luar biasa. Kalau orang itu rajin dengan sedekah zakatnya, saya kira tidak ada orang yang kelaparan. Asal tepat sasaran. Mulai dari zakat. Zakat yang ngatur ya wae nek iki wetengene zakat yang ngatur pemerintah kan ya. Buat teko jalan tol. Zakat itu zakat kan sasarannya 8 tuh. Inna masadaqah lil fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum wa fi sabilillah bari. Kebensternya kan ada 8 asnaf. Sing nopo zakat ya wong 8 itu orang enggak boleh yang lainnya. Mudah-mudahan bekal menghadapi kematian jangan dilupakan tadi salat, sedekah, kayak baca Al-Quran, zikir. Siapa yang banyak pada itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pencerahan yang singkat ini membuat keberkahan bagi kita dan menambah kita semangatnya untuk beribadah dan beramal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ighfir li dhunubi wa li walidayna wa rahmatana rabbina saghira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ala salih fardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassuana wa tadarruana wa qira'atana wa tabinnasina ya rabbal alamin. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ridha wa jannah wa na'udzubika min syarri wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian Jumat pada pagi hari ini dengan tema bekal menghadapi kematian. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Husnul dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak, jangan lupa absennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.